Halo bosku, kembali lagi di channel Pilar Mas Investasi Sekuritas, touch your heart, touch your profit. Oke bosku, nah kembali lagi di segmen busur nih bosku. Nah ternyata di pertengahan bulan Maret ini nih kita disuguhkan lagi dengan surat hutang negara yang terlihatnya menarik nih. Setelah yang kemarin kedengarannya kurang laku nih bosku nih. Kelihatannya yang kali ini bisa dilirik nih. Nah, untuk membahas surat hutang kali ini, saya sudah mengundang analis spesial dari Pilar Mas Investasi Sekuritas, Pak Niko nih. Eja, gimana kabar? Alhamdulillah baik, Pak. Baik. Kabar baik. Gimana? Lancar puasa ya? Wah, lancar alhamdulillah. Puasa lancar dikasih sukri. Sukuk retail. Mantap. Iya, nabungnya syariah juga ya. Syariah. Oke bosku, nah supaya nggak tinggal infonya, jangan kemana-mana, tetap di channel Pilar Mas Investasi Sekuritas, touch your heart, touch your profit. Oke Pak Niko, nah jadi surat yang akan kita bahas kali ini adalah SR024 ya kan. Nah tapi sebelum kita kesana nih Pak, kita kan seharusnya ya kalau obligasi itu nongol sama yang suka obligasi itu langsung dilirik. That's what I've been waiting for. Tapi berhubung sekarang kan situasi kondisi lagi memanas nih kan soal perang ya. Nah, kira-kira nih Pak, pasar obligasi nih setelah perang ini kira-kira masih auto dilirik nggak nih? Baik Eja, sebetulnya kalau kita perhatikan kalau apakah obligasi ini masih layak untuk dilirik atau tidak, tentu masih layak Eja. Kenapa demikian? Karena kalau kita perhatikan Eja, untuk waktu yang sangat lama, kita tuh sangat berharap imbal hasil sun yang 10 tahun itu sebetulnya naik di atas 6,5. Tapi rasa-rasanya mereka itu selalu bermain aman di 6,3 sampai dengan 6,5. Kita tuh butuh mereka lebih dari 6,5. Dan alasan itu pun datang diberikan oleh Trump, Amerika melawan Iran. Yang itu artinya bukan hanya pasar obligasi sih Eja sebetulnya, tapi pasar saham pun juga ambiar seambiar-ambiarnya kan begitu. Let's eat. Bagaimana dengan bonds? Bonds meskipun secara tingkat risiko itu jauh lebih rendah daripada saham, tetap aja dia terkena dampaknya. Apalagi nanti akan kita bahas juga sehabis ini mengenai lembaga pemerintah. Tapi kita bahas dulu nih untuk yang berperang. Nah, hal ini tentu saja ketika situasi dan kondisi memanas, khususnya terkait dengan geopolitik, otomatis pelaku pasar dan investor meminta imbal hasil yang jauh lebih tinggi Eja. Dan itu artinya harga obligasi kian mengalami penurunan. Bahkan Eja kalau kita lihat imbal hasil sun yang 10 tahun aja itu mulai dari bermain di 6,3 sampai dengan 6,5, saat ini sudah berada di 6,5 sampai dengan 6,75. Kebayang dong ya. Jadi boleh dibilang ini adalah salah satu momentum yang sangat bagus bagi teman-teman baik itu yang retail maupun yang konvensional yang duitnya jauh lebih banyak untuk bisa masuk ke dalam pasar obligasi begitu. Betul ya Pak. Jadi emang sebenarnya bisa auto dilirik juga nih ya Pak sebenarnya. Betul. Kalaupun kita lihat kan kemarin sempat ori begitu ya, itu sempat kayaknya kurang laku, kurang bergairah dalam hal apa memberikan bunganya. Maka dari itu sukri kali ini berbeda rasanya. Inilah waktu yang tepat. Oke Pak, nah tapi tadi kan Pak Niko sempat ngomong nih soal lembaga pemeringkat nih. Nah harusnya kalau tadi kita lihat dari logikanya imbal hasil naik berarti menarik. Tapi kalau misalnya ada lembaga pemeringkat ini, apakah berpengaruh Pak? Nah kan kalau buat bosku-bosku yang nggak tahu nih, lembaga pemeringkat itu kayak Moody's gitu ya Pak ya, dan kawan-kawannya. Nah itu kira-kira berpengaruh nggak sih Pak? Gitu. Betul Eja, sangat amat berpengaruh Eja. Mengapa demikian? Kalau kita perhatikan sebetulnya perang ini kan babak keduanya. Babak pertama yang mendorong imbal hasil obligasi untuk naik adalah perubahan atau penurunan prospek rating. Mulai dari mana? Pertama Moody's. Peringkatnya memang tidak berubah Eja, tapi secara outlooknya, prospeknya itu berubah dari yang tadinya stabil menjadi negatif. Itu artinya apa? Ada potensi yang sangat jelas, yang sangat besar gitu ya bagi peringkat Indonesia untuk mengalami yang namanya penurunan Eja, kan begitu. Nah, kalau sebuah lembaga pemeringkat menurunkan prospek, itu artinya alarm pun menyala.
Yang kedua, kemarin S&P beruntungnya dia tidak menurunkan prospek. Dia masih mengatakan stabil. Stabil, ya. Tapi masalahnya ketiga ini itu adalah dari Fitch. Dia pun pada akhirnya mengakui bahwa dia harus menurunkan prospek peringkat Indonesia dari yang tadinya stabil menjadi negatif. Memang alasannya muncul, kenapa sih Pak dari antara tiga itu menurunkan prospek peringkat? Karena satu, pengelolaan fiskal kita. Kedua, utang kita yang semakin bertambah. Iya, makin gede. Ketiga, rasa khawatir terkait dengan stabilitas makroekonomi Indonesia. Itu artinya apa? Banyak program-program populis kita yang ternyata diambil dari utang. Kan begitu. Nah, Ancur. tentu ini diperhatikan oleh pelaku pasar dan investor, khususnya investor asing. Nah, kita juga mesti lihat aja ketika adanya potensi penurunan lembaga pemeringkat khusus buat Indonesia, itu artinya apa? Resikonya pun akan semakin bertambah. Ketika suatu resikonya bertambah, imbal hasil obligasi pasti harus lebih tinggi. Harga obligasi pasti akan semakin turun. Itu yang terjadi beberapa bulan terakhir. Plus yang kedua, ditambah lagi dengan adanya perang. Jadi ini udah kombinasi yang begitu luar biasa, solid dan kuat, sehingga yang bisa memberikan alasan obligasi, imbal hasil obligasi sun kita untuk terus mengalami kenaikan. Oke, ini berarti emang udah saatnya buat bosku-bosku yang kemarin masih ragu untuk masuk nih. Untuk masuk, betul. Let's go. Oke, Pak Niko. Nah, sekarang kita bahas ke SR024 ini, Pak. Karena kalau dari saya lihat SR24 ini ibarat bayi baru lahir langsung disuruh pegang AK-47. Baru nongol langsung ikutan perang nih. Nah, jadi kira-kira masih menarik nggak nih dari segi bunga dan netnya juga? Baik Eja, jadi memang dia hadir di tengah gegap gempitanya perang, kan begitu. Dan ini justru merupakan salah satu sebuah kesempatan yang amat sangat baik sebetulnya bagi Sukri ini untuk mampu menarik perhatian pelaku pasar dan investor yang mungkin nyangkut kan gitu. Satu itu main di saham, atau yang kedua yang mungkin juga takut terhadap volatilitas pasar saham. Yang kedua, ketiga mau tetap berinvestasi tapi cari yang tingkat resikonya rendah. Obligasi adalah pilihannya. Neptunus, aku butuh ide, SpongeBob. Tuhan Krep, aku punya ide. Kan begitu. Nah, apalagi Eja kalau kita perhatikan untuk SR ini kan dibagi menjadi dua. Yang satu 3 tahun, yang satunya lagi 5 tahun. Nah, justru yang mesti kita perhatikan sebetulnya bunganya boleh dibilang cukup menarik. Khususnya yang 5 tahun. Mungkin kita tuh belajar Eja supaya jangan pelit-pelit amat ngasih kupon. Kan begitu. Tetap ujung-ujungnya harus memberikan bunga yang jauh lebih besar. Nah, kalau memang ada kasihin dong. kalau kita lihat Eja, untuk yang 3 tahun itu berada di 5,55% per tahun. Kan begitu. Dengan kalau kita perhatikan spreadnya 0,80. Nah, kalau kita bicara yang SR24 yang T5 tahun, itu bunganya di 5,9%. Atau secara spread itu berada di 1,15% dibandingkan dengan tingkat suku bunga. Menarik nggak? Jawabannya tentu saja Eja, menarik. Dan bahkan bunga yang 5 tahun dengan tenor yang jauh lebih pendek kalau dibandingkan kita ori yang jatuh temponya 6 tahun kemarin, bunganya jauh lebih tinggi. Itu artinya apa? Pemerintah telah belajar untuk memberikan bunga yang jauh lebih besar. Manis nggak? Tentu saja manis. Nice. Cuma balik lagi, dibandingkan pas bertepatan juga nih Eja dengan Lebaran. Di tengah situasi dan kondisi yang ada saat ini, beli baju Lebaran tentu boleh-boleh aja. Tapi mengingat situasi dan kondisi yang penuh dengan volatilitas dan potensi kenaikan harga bensin, kalau bensin naik, otomatis barang-barang kebutuhan pokok pun juga pasti akan naik. Berinvestasi mungkin menjadi pilihan yang cukup bijak di tengah kita juga keinginan adanya untuk berbelanja. Ya benar ya Pak, karena kalau emang udah sampai kebutuhan pokok yang terkena nih, ntar semuanya pusing ya kan. Jadi kembangkan duit nomor 1 baju Lebaran nanti. Siap. Kelas king.
Boleh beli Iya. tapi yang murah lah Iya. ya, jangan yang mahal-mahal juga. Atau kayak misalnya kan orang-orang dulu suka berkata baju baru alhamdulillah, gak ada pun gak apa-apa, masih ada baju Persija. Oke Pak, nah saya yakin bosku ini pasti maunya terima beres aja lah gitu kan. Bersih, Malas sih bersih. mikir-mikirnya tuh pajak segala malas. Nah, Siap. langsung kita kasih netnya berapa nih yang sampai ke kantongnya bosku? Siap. Untuk yang sampai ke tempat kantongnya bosku, untuk yang 3 tahun berada di 4,995. Untuk yang 5 tahun berada di 5,31% aja. Dibandingkan dengan menaruh uang di bank deposito yang cuma 3,5%, Iya. tentu ini menjadi salah satu hal yang menarik. Bener juga ya. Pun juga kita harus ingat 3,5% di bank itu kan kalau mungkin yang uangnya besar. Ini iya. maaf kata kan gitu. Izin. Kalau mungkin yang kita masuknya depositonya kecil, ya paling bunganya cuma 2%, Iya, 2,25%. betul. Ini bosku punya duit 1 juta aja, udah langsung kena tuh 5,31% untuk yang 5 tahun. 3 tahun berada di 4,995%. Jadi kami pikir ini merupakan salah satu hal yang menarik dan dia masuk di tengah cairnya THR. Wih, bener Ya nih kan baru pada pegang duit nih. Boleh disisihin nih buat beli baju lebaran tahun depan tapi gitu. Hish, kalau ngomong ya sembarangan. Oke Pak Niko nih, kalau kata Kak Agem nih singkat saja. Kira-kira rekomendasinya ikut atau enggak dan ini menarik atau enggak? Ikut dan Oh, tentu ikut. saja ini menarik aja. Mengapa? Mungkin kalau kita bandingkan dengan ori yang sebelumnya, kenapa tidak laku? Karena kan dia orang-orang sehabis pulang liburan, Oh, duitnya iya. habis, Duitnya habis, ya. kan gitu. Lalu yang kedua mungkin memang situasi dan kondisinya juga kurang pas betulnya. Nah kali ini ada dana segar yang mengalir, yaitu dari THR kan ya. begitu. Nah tentu ini menjadi salah satu kesempatan yang sangat baik buat bosku. Kami menyarankan di tengah situasi dan kondisi yang adanya perang seperti ini yang tentu kita berdoakan semoga cepat selesai begitu ya. Tentu kita berharap kita mampu berjaga-jaga aja, apalagi kita harus belajar dari COVID. Nah, kali ini kita bisa berjaga-jaga dengan membeli produk investasi. Satu, yang volatilitasnya rendah. Kedua, memberikan kepastian dari bunga. Yang ketiga, dan bisa diperjualbelikan apabila bosku membutuhkan uangnya. Sukri jawabannya kan Oke. begitu. Jadi kami pikir ini kesempatan bosku untuk mulai bisa masuk, dapat duit THR, tentu senang rasanya. Tapi Oke. punya investasi baru enggak kalah happy. Iya, apalagi di tengah volatilitasnya pasar obligasi Ya, ya Pak ya. Nanti betul. udah dapat bunga, dapat capital gain juga. Yes. Gitu yang penting. Baju baru buat tahun depan. Nah, baju baru tahun depan lagi-lagi. Cakep. Oke bosku, jadi itu dia pembahasan soal SR024. Jadi kesimpulannya kita menyarankan untuk buy ya bosku, Betul. ikut. Nah karena ini menarik banget keadaannya nih. Nah kita ucapkan terima kasih nih kepada Pak Niko nih yang Siap. sudah membahas SR024 secara detail. Dan kita ucapkan terima kasih juga pada bosku yang sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, subscribe, dan tonton terus channel Pilar Emas Invest Indo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pioneer Sekuritas Channel Di Indonesia.